Bab 072. Dane masuk dan duduk di tepi tempat tidur. Dia membelai kepala Lani. Sementara Reza meraih 2. Makalah penyebab juniornya harus menganggur 3 malam. Sungguh miris melihat makalah hasil kerja keras istrinya itu. Bisa-bisanya Sharon berdalih seperti itu. Desis Reza sedih seraya menggeleng pasrah. Dane tersenyum lembut dan keibuan. Sharon menyayangi wanita dengan caranya sendiri, Reza. Ya tapi, Ma. Duh. Reza menepuk dahinya merasa gemas dengan Sharon. Reza keluar kamar Sharon setelah membiarkan wanita tetap meringkuk dan mendengkur manja di kamar. Sharon. Dia sungguh tak habis pikir dengan kedua wanita itu. Bisa-bisanya Sharon memanfaatkan keluguan wanita. Tapi Reza juga tak bisa marah pada Sharon. Hanya merasa pening saja melihat bentuk kasih sayang Sharon pada wanita yang menurutnya sedikit ajaib. Tuan, maaf, sepertinya Anda gelisah. Tanya Rashid di dalam mobil. Hilda yang duduk di sebelah Rashid pun melirik Reza dari kaca spion. Reza mendesah, dia pun memijat pelipisnya. Iya, sedikit pening dengan ulah perempuan. Ada-ada saja kelakuan Sharon dan wanita. Sudah beres dari masalah kemarin, mereka buat ulah aneh lagi di rumah. Tapi tak apalah, sepanjang istriku aman berada di rumah. Dia mau jungkir balik, salto, kayang atau hula hoop juga biarkan saja. Suka-suka dia, sahut Reza dengan wajah sedikit melas. Rashid memiringkan kepala karena dia berpikir apa kira-kira yang dilakukan wanita di rumah yang bisa membuat Reza pening. Sis Hill, Anda pernah menikah, bukan? Tanya Rashid pada Hilda. Ya, jawab Hilda singkat. Apa kira-kira sikap istri yang bisa membuat kepala suami pening 3 keliling? Tanya Rashid. Apa? Ya. Rumah berantakan. Jatah uang bulanan habis sebelum waktunya. Anak rewel. Hilda menjawab dengan nada bertanya. Semua itu tak mungkin. Rumah Tuan Reza rapi, uang seperti air terjun, selalu mengalir deras dan juga belum punya baby, sanggah Rashid. Oh, yang paling membuat pening biasanya karena kurang asupan nutrisi untuk malam-malam yang panjang, ucap Hilda. Minim jatah maksudnya. Bisik Rashid. Yes, desis Hilda pelan. Rashid mengangguk berulang kali. Apa dulu kau seperti itu? Enggan memberi asupan nutrisi untuk jatah malam-malam yang panjang. Tanya Rashid khawatir. Iya di saat aku lelah atau mengantuk, jawab Hilda. Nona wanita kelelahan karena apa? Iya. Gumam Rashid heran dan pelan tapi tetap terdengar oleh telinga Reza meski samar. Kalian berdua cocoknya jadi pembawa acara gosip di TV, gerutu Reza. Rashid dan Hilda saling berpandangan lalu menggeleng bersamaan. Kami tak mau jadi pembaca acara gosip, sudah betah bekerja di keluarga Dharma Wangsa. Rashid dan Hilda kompak mengangguk seraya sama-sama mengacungkan jempol tangan mereka. Reza hanya bisa memutar bola mata malas melihat 2 orang bawahannya bertingkah konyol pagi-pagi. Setibanya di kantor, Reza sudah disambut oleh Taruman dan Okan di ruangannya. Reza tak menduga jika Taruman berhasil membawa Okan untuk meminta pengampunan. Taruman cukup menatap tajam Okan dan Okan pun tersungkur bersujud di dekat kaki Reza. Tuan, saya mohon ampun karena sudah berniat jahat pada istri Tuan. Saya berjanji dengan segenap jiwa raga, tidak akan mengulangi perbuatan saya. Tubuh Okan gemetar. Tatapan tajam Reza kali ini menusuk relung kalbu Okan. Betapa pria tampan di depannya tampak masih muda tapi begitu berharisma dan mengintimidasi. Okan merasa dirinya benar-benar buruk. Sudah bukan anak kandung Tarumanegara tapi masih saja berpola angkuh dan jumawa. Miris sekali nasibnya. Andai dia punya kuasa seperti Reza, akankah dirinya menyiksa anak yang bukan darah dagingnya? Reza menatap lekat Okan. Tak ada kepura-puraan di wajah pemuda itu. Justru kali ini Reza melihat penderitaan dan kesepian di mata Okan. Reza mengernyit lalu menatap Taruman yang begitu ajrih di depannya. Kau menyiksa anakmu? Tanya Reza pada Taruman. Taruman tentu saja terperanjat dengan pertanyaan Reza. Dia babak belur karena digempur oleh anak buahku. Sela Reza. Taruman bingung hendak menjawab apa. Reza melihat kesakitan di mata Okan. Kau sakit? Tanya Reza pada Okan. Okan bingung dengan pertanyaan Reza.
Bukannya marah, memukuli atau mencaci maki tapi malah mendapat pertanyaan tak terduga. Kenapa diam saja? Tubuhmu babak belur, wajahmu lebam di sana-sini hingga aku tak bisa melihat bentuk wajah orang seperti apa. Kau kesakitan tapi masih sanggup berada di sini. Padahal laki-laki yang dihajar anak buahmu pun mengalami hal serupa dan dia masih berada di rumah sakit, tidak bisa bangun. Tapi kau begitu kuat ada di sini. Aku sudah memerintahkan anak buahku agar keadaanmu harus nyaris sama dengan orangku yang kau aniaya. Apa masih kurang penyiksaan anak buahku padamu? Tanya Reza panjang lebar. Okan menggeleng pedih. Tubuhnya remuk redam di sana-sini. Perih luka di sekujur tubuhnya harus dia tahan karena Taruman tidak akan memberi ampun jika dirinya hanya meringkuk tak berdaya. Mister Taruman, apa kau tidak punya belas kasih pada anakmu? Setelah diberi pelajaran oleh anak buahku lalu ditambah dengan penyiksaanmu harusnya dia sudah pingsan berhari-hari. Taruman bingung, dari mana Reza tahu kalau dirinya sudah menyiksa Okan? Kau penasaran kenapa aku tahu kau menyiksa anakmu? Di pundak dan lehernya ada bekas luka lama dan luka yang bukan dari hasil kreasi anak buahku. Itu seperti luka cambukan. Anak buahku tidak pernah mencambuk jawan lawannya. Di lengan anakmu pun seperti ada bekas luka cambukan dan itu masih baru. Coba tunjukkan perutmu padaku. Titah Reza pada Okan. Meski bingung, Okan menarik kaosnya. Nah, lebam biru di sana-sini di perut anakmu barulah itu pekerjaan anak buahku. Sekali pukul saja ada yang bisa langsung meremukkan tulang belulang di dalamnya. Tapi untung saja anak buahku tidak sekejam itu pada anakmu. Reza jeda sesaat melihat tubuh Okan yang gemetar. Berbaliklah dan perlihatkan punggungmu, titah Reza lagi. Okan dengan sekuat tenaga berbalik dan menarik baju bagian belakangnya. Ngilu dan perih yang mengiris, menjalar di setiap pori-pori kulitnya. Nah, ini luka cambuk lama dan luka cambuk baru. Ini bukan pekerjaan anak buahku. Ujar Reza seraya menoleh pada Taruman. Itu aku yang melakukannya, Tuan. Anak ini memang kerap membuat onar dan kejadian kemarin adalah yang paling fatal. Tentu saja aku harus menghajarnya habis-habisan. Maafkan aku, karena tidak bisa mendidik anakku dengan benar, Tuan. Taruman menunduk ajrih pada Reza. Reza tersenyum seraya mengangguk berulang kali. Selintas saja Reza bisa memahami kenapa Okan menjadi pemuda brengsek yang tak tahu diri. Siapa namamu? Okan. Di mana otakmu kemarin saat kau hendak menodai istri orang lain? Kenapa harus istriku? Jika ingin bersenang-senang, rumah karaoke plus-plus banyak. Kenapa begitu gigih bekerja sama dengan hama wereng Marina untuk memperdaya istriku? Tanya Reza tajam. Okan tak berkutik. Ucapan Reza begitu pelan dan lembut tapi tatapan matanya teramat mengintimidasi. Okan menangis, dia merunduk dan kembali memohon ampunan Reza. Reza menghela napas kasar. Dia termenung melihat punggung ringkih Okan. Reza membungkukkan badan. Ingat, jadilah orang berkuasa dan semua akan kau dapatkan. Jangan jadi pecundang seperti sekarang. Sebagai lelaki apa kau tidak merasa malu? Tapi pesanku, saat kekuasaan berhasil kau raih, jadilah penguasa yang bijak, jangan berlaku rendahan. Percuma, bawahanmu tidak akan pernah ada yang setia saat sang penguasa tetap bersikap seperti orang rendahan. Ucap Reza di dekat telinga Okan. Okan memejam. Ucapan Reza membentur dinding hatinya yang rapuh. Okan si Jumawa di kampus kini tak berdaya di depan seorang Reza Dharmawangsa. Ditambah dengan kepedihan hatinya yang sering menderita karena Taruman kerap memanggilnya dengan sebutan anak haram. Sakit badan dan sakit hati sekaligus dirasakan Okan saat itu. Tuan, sepertinya aku harus kembali menghajar anakku. Penderitaannya belum seberapa dengan niat kejinya pada istri Tuan, ucap Taruman dengan menunduk. Tidak usah. Cukup. Kalau memang mau kau siksa lagi anak ini, kejadian istriku jangan lagi kau jadikan alasan. Sepertinya permintaan maafnya sungguh-sungguh. Dan kau, hei anak muda. Saat lukamu sudah sembuh, minta maaf pada istriku. Tandas Reza tajam. Okan mengangguk berulang kali meski lemah dan lehernya pedih bagai ditusuk-tusuk sembilu. Menggerakkan lehernya sedikit saja dia harus menahan perih yang luar biasa. Bahkan dia masih bisa merasakan hangatnya cairan merah yang berasal dari lukanya yang besar-besar dan memanjang itu, luka cambukan Taruman.
Reza memerintahkan Okan untuk kembali duduk di kursi. Sementara dirinya berbincang dengan Taruman membicarakan bisnis. Mister Taruman, aku sangat senang bekerja sama dengan orang kejam sekaligus welas asih dalam waktu yang bersamaan. Semoga sifat welas asihmu tidak hilang. Sayangilah dia. Pesan Reza pada Taruman sembari menoleh pada Okan. Okan terkesima. Betapa Reza begitu berharisma, kejam sekaligus bijaksana. Bagaimana bisa di saat seseorang dikuasai amarah tapi tetap menyimpan jautan maaf di hatinya di waktu yang sama. Bahkan ayahnya saja tak cukup mampu berlaku demikian. Seketika Okan jatuh cinta pada karisma seorang Reza Darmawangsa. Dia kembali bersujud dan mengabaikan kesakitan di sekujur tubuhnya. Tuan, sekali lagi saya mohon ampun sudah berniat berlaku keji pada istrimu, Tuan. Aku berjanji akan meminta pengampunan juga darinya. Okan tergugu di kaki Reza. Andai saja Taruman bisa mengontrol emosi sehebat Reza, sungguh Okan merasa tidak perlu mengais kasih. Sayang Taruman dengan ulahnya yang menjijikkan. Reza mendesah dan mengembuskan napas keras. Jadilah seorang lelaki sejati yang bisa menjaga kaum Hawa, kaum ibumu. Pungkas Reza enggan panjang lebar lagi bicara dengan Okan. Taruman dan Okan berlalu dari ruangan Reza setelah semua usai. Di luar ruangan, Okan nyaris luruh kalau tidak ditahan oleh Taruman. Ingin marah saja Taruman melihat Okan yang babak belur karena tingkah bejatnya tapi dia harus menahannya karena dia teringat dengan ucapan Reza. Di dalam ruangan, Reza membuka berkas Okan. Dia menemukan fakta jika Okan bukan anak kandung Taruman. Anak di luar nikah, kah? Gumam Reza. Kasihan, dia bersikap menjijikkan hanya untuk menarik perhatian ayahnya. Untung saja Lani masih bisa terselamatkan. Kalau tidak, tiada ampun bagimu dan kupastikan kau menghilang dari muka bumi. Geram Reza. Pintu ruangan Reza diketuk. Hilda masuk. Tuan, anak buah Hilman baru saja melapor, Kimbul di rumah sakit sudah siuman, lapor Hilda. Reza tampak semringah. Apa ada jadwal kosong untukku hari ini? Saat ini dan 2 jam ke depan kosong. Baru setelah makan siang, jadwal Tuan padat hingga jam 9 malam, sahut Hilda. Oke, mana Rashid? Bilang padanya kita ke rumah sakit menjenguk Kimbul sekarang. Reza meluangkan waktu untuk menjenguk Kimbul, anak Sudarma. Piti ruang VIP rumah sakit. Reza berada di samping Kimbul yang membuka matanya perlahan. Kondisinya sungguh memprihatinkan, sebelah matanya membiru dan bengkak besar. Luka di kedua sudut bibir pun begitu sempurna. Kau sudah sadar? Halo. Sapa Reza. Kimbul ingin menggerakkan bibirnya tapi rasa pedih luar biasa membuatnya tak mampu menggerakkan bibirnya. Namun Kimbul masih merasa dia berada di apartemen Okan. Di mana Nona Lani? Ujar Kimbul tak jelas tapi Reza bisa menangkap pertanyaan Kimbul. Istriku sedang tidur nyaman di kamarnya, di rumahku. Reza tersenyum. Kimbul sedikit mengernyit. Dia baru tersadar jika dirinya berada di tempat lain. Dia berada di ruangan serba putih dan berbaring di kasur empuk rumah sakit. Kau berada di rumah sakit setelah menjalani operasi tulang tengkorak. Ah, kemarin dokter mengatakan sesuatu tentang otakmu tapi sekarang sudah aman. Kau berhasil melewati masa kritis. Terima kasih sudah bertahan hidup. Ucap Reza menyentuh lengan Kimbul. Kimbul merasa pusing di bagian belakang kepalanya. Tapi dia senang mendengar Lanita sudah aman dan Reza berdiri tersenyum di depannya. Bertahanlah dan segera pulih. Terima kasih kau sudah berkorban untuk menyelamatkan istriku. Aku tentu saja mengupayakan pelayanan terbaik di rumah sakit ini untuk kesembuhanmu. Ucap Reza merasa lega karena Kimbul sudah tampak baik-baik saja. Terima kasih, Tuan. Ucap Kimbul tidak jelas. Reza mengangguk. Jangan memaksa bicara. Aku kesini hanya sebentar, memastikan penyelamat istriku baik-baik saja. Cepatlah pulih. Reza menepuk-nepuk bahu Kimbul pelan. Kimbul merasa terharu. Reza begitu baik memperlakukannya padahal dia jelas-jelas adalah anak Sudarma, orang yang sudah tega meracuni mamanya hingga tewas. Di dalam lift saat hendak menuju parkiran VIP, Reza bicara pada Rashid dan Hilda. Saskia harus bertemu Kimbul. Mereka memiliki tali persaudaraan. Ah, kasihan sekali Kia dan Aleska. Semoga saja Aleska segera sadar dari komanya,
lirih suara Reza. Dia prihatin dengan keadaan sepupunya itu. Jam 11 malam Reza tiba di rumah. Kali ini Lanita menyambutnya dengan senyuman merekah. Reza diam saja. Dia masih merasa gemas dengan Lanita. Jari jemari Lanita bermain di dadanya. Menusuk-nusuk manja mencari perhatiannya. Halo, Tuan Tampan, apa kau masih marah padaku? Ucap Lani memainkan jemari tangan kanannya. Ya, aku masih marah. Lani memainkan jemari tangan kirinya. Aku minta maaf, ucap Lani lagi merundukkan jemari tangan kanannya. Tapi lalu ke-10 jari tangannya menusuk-nusuk dada dan perut Reza hingga Reza merasa kegelian. Hentikan, Lani. Aku geli. Ujar Reza sembari memejam. Bibir Lanita mengerucut, dia cemberut. Sayang, aku minta maaf. Kemarin-kemarin Sharon minta bantuanku, rajuk Lanita manja. Jika Lanita sudah merajuk manja, Reza selalu luluh sebetulnya. Tapi kali ini dia mencoba jual mahal. Biar saja Lanita membujuknya dengan berbagai cara. Lanita memang lugu tapi dia perayu ulung untuk meredam kekesalan hati Reza. Perlahan Lanita menghujani wajah Reza dengan sentuhan ujung hidungnya. Lani menghidu seluruh aroma tubuh Reza dari atas hingga ke pusat asmara yang seharusnya bisa dituntaskan di malam-malam kemarin. Reza masih bergeming. Dia benar-benar menikmati aktivitas Lani merayu dirinya. Ingin hati berlama-lama, tapi karena Lani membuatnya panas dingin seketika, Reza membuka mata lalu segera menerkam Lani dari berbagai arah hingga Lani kewalahan. Rasakan pembalasan dendamku, Lanita Azalea. Kau berani menelantarkan suamimu selama 3 hari, rasakan kau malam ini. Lanita menjerit-jerit digempur Reza dari segala sisi. Jeritan Lanita tentu saja tak akan terdengar. Kamar Reza dibuat kedap suara tingkat tinggi sejak menikah dengan Lani. Malam itu, Lanita digempur oleh Reza habis-habisan. Hingga dini hari menjelang subuh, Lanita tergolek kelelahan dengan peluh membanjiri tubuhnya. Maaf, sayang. Aku sudah membuatmu kewalahan malam ini dan aku sudah tidak marah lagi denganmu, bisik Reza di telinga istrinya. Lanita tak menjawab, dia hanya tersenyum sembari memejam, merasakan lembutnya udara pendingin ruangan membelai peluh di seluruh tubuhnya. Reza menyelimuti tubuh Lanita dengan selimut berbahan lembut dari sutera lalu memeluknya. Keduanya pun terlelap hingga pagi menjelang. Rashid bersiul menghampiri area Dimitri yang berbentuk huruf L. Dia mengambil gelas dan membuat kopi di mesin pembuat kopi. Bikin apa? Tanya Dimitri datar. Espresso, jawab Rashid. Dimitri diam lagi karena dia sedang menyangrai bulir jagung tua. Kau masak apa? Kenapa jagungnya disangrai? Tanya Rashid. Buat saus tepung jagung, sahut Dimitri. Untuk campuran apa? Cipera, jawab Dimitri pendek. Apa itu cipera? Daging ayam kampung pakai saus tepung jagung. Masakan luar negeri. Tanya Rashid lagi. Masakan khas suku Karo. Suku Karo itu di mana? Dimitri melotot pada Rashid. Tidak tahu suku Karo. Ya, pelajaran sejarah atau geografi semasa sekolah dulu sudah banyak yang lupa, tukas Rashid kalem. Di Sumatera Utara. Sahut Dimitri datar. Oh, sumut. Kupikir masakan luar negeri karena semua bumbu milikmu import semua. Memangnya Tuan Reza pesan apa tadi? Cipera? Ya. Tuan Reza tahu dari mana? Ah, banyak tanya. Dimitri mulai kesal. Sana-sana, jangan ganggu. Rashid menggaruk tengkuknya. Kenapa Dimitri selalu saja bersikap ketus padanya? Dia jadi semakin senang mengganggu Dimitri. Minta krimer sama keju cair. Ucap Rashid. Buat apa keju cair? Tanya Dimitri. Buat campuran kopiku. Dimitri mengernyit. Kamu ikut-ikutan Tuan Reza minum kopi dengan campuran susu keju. Pernah sekali mencicipi di pantry kantor, rasanya lezatos, kekeh Rashid. Ini ya saus kejunya. Rashid mengambil salah satu merek saus keju import. Dimitri gesit merebutnya dari tangan Rashid. Jangan, ini keju lele import. Nih, ini saja, yang lokal-lokal. Ketus Dimitri. Rashid menghela napas pasrah. Dimitri paling pelit dimintai apapun yang ada di areanya yang serba import. Padahal Reza sendiri membebaskan para pekerjanya menikmati apapun yang ada di rumah. Kau mau coba? Tanya Rashid.
Dimitri menggeleng seraya mematikan kompor listriknya. Rashid menyesap kopinya dengan sangat nikmat. Rasanya lezat, selezat aku memandang wajah cantik Hilda, desis Rashid. Dimitri melirik Rashid yang bicara sendiri. Dim, bagaimana bisa kau meluluhkan Susana hingga dia bisa hamil sekarang? Tanya Rashid. Ya, aku berhasil memasukkan bola ke gawangnya, jawab Dimitri memindahkan bulir jagung yang sudah disangrai ke dalam chopper. Bukankah kau bilang jangankan membuat tanda merah, meracik jeli kenikmatan saja susah? Dimitri menyalakan chopper kualitas premium, suaranya teramat halus. Aku perdaya dia dengan perhatian dan kesungguhan. Lalu kuberikan materi pelajaran agama, bahwa sudah sepatutnya seorang istri melayani suami dengan baik. Mau dibubuhi tanda merah atau berbagi jeli kenikmatan tiap malam, ia harus menurut. Toh, aku memperlakukan dirinya dengan baik tiap saat, tak ada alasan dia menolakku, jawab Dimitri agak panjang. Tumben jawabannya panjang dan tidak ketus. Rashid membatin. Rashid kemudian melamun seraya menikmati kopinya. Dimitri pun anteng meracik cipera. 15 menit keduanya sibuk dengan pikiran masing-masing. Dim, kau bisa antar aku nanti malam ke toko perhiasan? Ucap Rashid pelan. Mau beli apa? Mau beli bahan bangunan, jawab Rashid menatap Dimitri lekat. Dimitri menghela napas kasar. Ada kalung, gelang, anting, cincin. Cincin. Tukas Rashid singkat. Untuk Hilda. Rashid mengangguk. Memang kalian sedang pacaran? Tanya Dimitri. Rashid menggeleng. Pacarannya setelah menikah saja, aku mau langsung melamarnya, kekeh Rashid. Aku iri padamu, tiap majam bisa buat tanda merah dan berbagi jeli kenikmatan. Kalau terlalu lama, aku malah akan semakin tua dan karatan, Dim. Dimitri mengekeh. Baiklah, jam berapa? Hari ini jadwal Tuan Reza di kantor hanya sampai jam 5 sore dan hanya akan menghabiskan waktu di rumah saja setelahnya. Oke, jam 5 kita langsung berangkat. Ucap Dimitri. Rashid tersenyum. Nanti kau bantu aku pilihkan model yang bagus. Aku belum pernah membeli perhiasan untuk wanita. Buku meninggal saat aku masih kecil. Aku juga belum pernah sekalipun punya pacar. Ya, tenang saja. Aku juga mau belikan Susana anting, biar agak feminim penampilannya, ucap Dimitri. Nah, Tom and Jerry di rumah Reza sedang akur. Keduanya kompak hendak membelikan perhiasan untuk para wanitanya. Sore hari pun tiba. Dimitri dan Rashid meminta izin pada Reza untuk pergi. Reza sempat heran karena kedua pegawainya yang kerap bertengkar itu tampak kompak dan akrab. Tapi Reza senang melihatnya.